Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi, kali ini kita belajar di modul tema 11, jauh, dekat, sedapat, materi tentang dimensi 3. Lalu kita sudah selesai di unit 1 ya, kita lanjutkan ke unit 2 tentang antara titik dan garis. Bagaimana? Sudah dikerjakan latihannya soal nomor 1? Jangan lupa dikerjakan ya buat melatih kemampuan atau kepahaman kalian tentang materi jarak titik ke titik. Selanjutnya di unit 2 kita belajar jarak antara titik dan garis. Oh, ini sudah ya minggu lalu. Kita lanjutkan, minggu lalu ini sudah dibahas. Nah, tinggal melanjutkan ke bagian B, jarak titik terhadap garis. Ya, ini sudah ya. Yang B berarti. Jarak titik ke garis, ini perbesar dulu supaya lebih jelas gambarnya. Oke, ini B, jarak titik terhadap garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Perhatikan di gambar. Nah, ini ada titik A. Kita mau cari jarak titik A ke garis G. Nah, maka jaraknya itu adalah jarak terdekat dengan cara mencari atau tarik garis dari titik A ke garis G, kemudian saling tegak lurus di titik B. Perhatikan ya, pada gambar terdapat titik A dan garis G. Jarak antara titik A dengan garis G diperoleh dengan menarik garis dari titik A ke garis G. Nah, garis yang kita buat tersebut di titik P sehingga terbentuk garis AP yang tegak lurus terhadap garis G. Jarak dari titik A ke garis G merupakan panjang dari garis AP. Jadi jaraknya A ke garis G adalah garis AP. Kita panjang garis AP, inilah jaraknya. Sehingga jarak titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut secara tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis? Nah, untuk memantapkan pemahaman Anda tentang jarak titik ke garis pada pembuang, perhatikan contoh berikut. Ya, contoh soal A. Diketahui panjang rusuk sebuah kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Hitung jarak titik D ke garis BF dan titik B ke garis EG. Penyelesaiannya, perhatikan gambar. Kita bisa lihat bahwa jarak titik D ke garis BF itu adalah sepanjang garis diagonal BD, karena BD tegak lurus dengan BF. Jadi kita bisa hitung menggunakan teorema Pythagoras dengan menghitung BD dulu ya. BD kita hitung, ya, panjang rusuknya 6 ya. Kita hitung panjang BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Jadi BD itu 6 akar 2. Jadi jarak titik D ke BF adalah panjang garis BD, yaitu 6 akar 2. Cara lain menggunakan sifat diagonal persegi. Ya, diagonal itu adalah sisi akar 2. Kalau hafal rumus diagonal dalam kubus, nah bisa langsung dapat. Jadi panjang garis BD atau jarak titik D ke garis BF adalah 6 akar 2. Soal yang B. Perhatikan gambar. Jarak titik B ke garis EG. B ke EG ini ya. EG itu diagonal bidang atap. EB ditarik garis ke titik P, jadi panjang titik B ke garis EG adalah garis BP, karena BP tegak lurus EG.
Kita tahu bahwa panjang diagonal sisi itu 6 akar 2, berarti EG panjangnya 6 akar 2 ya. Dan kita bisa menggunakan teorem Pythagoras untuk melihat segitiga siku-siku BFP. Kita cari BP menggunakan teorema Pythagoras. FP itu setengah dari diagonal bidang, jadi setengah dari 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Maka BP ini sisi miring ya, jadi BP kuadrat sama dengan FP kuadrat ditambah BF kuadrat. Jadi FP itu 3 akar 2, jadi 3 akar 2 kuadrat ditambah BF. BF ini rusuk ya, jadi dia 6 akar 2. Kita peroleh hasilnya adalah 18 sama 36, yaitu 54. Nah, kemudian BP, ini kan BP kuadrat. Kalau BP aja berarti diakarkan. Jadi BP sama dengan akar dari 54. Jadi BP sama dengan 3 akar 6. Jadi jarak titik B ke garis EG itu adalah panjang garis BP, yaitu sepanjang 3 akar 6 cm. Ini coba sambil dibaca ulang modulnya, jadi dipahami pelan-pelan. Memang perlu pemahaman dan sambil mengamati gambarnya supaya lebih paham. Ini juga ada contoh yang B, contoh C. Perhatikan, pahami titik-titiknya agar kita terbiasa untuk menentukan mana sih garis yang saling tegak lurus. Itu datang dari pembiasaan. Silakan dipelajari ya. Contoh kedua ini soal B, sama contoh ketiga ini soal C, dibaca dan dipelajari. Lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada referensi kalian untuk belajar ya. Nih, saran referensi. Bisa dibuka atau ini ibu kopikan ya. Nanti biar bisa dibuka di setara daring. Nah, gitu. Untuk supaya makin jago dalam materi ini, ibu kasih tugas ya. Ini kalau penugasannya ini kalian buat latihan mandiri. Nah, ibu kasih tugas yang soal latihan ini ya. Soal latihan ini supaya dikerjakan ya. Soal latihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itu dulu mungkin ya, nanti bisa dicek di penugasan. Kapan waktu terakhirnya bisa dicek juga. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.